Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang Bapak Ibu petani serta pelaku usaha agribisnis dimanapun berada. Perkenalkan, nama saya Hafizah Zari, mahasiswa dari Universitas Terbuka dengan NIM 0525783997 dari Fakultas Sains Teknologi jurusan Agribisnis Pertanian. Nah, kali ini saya akan melakukan penyuluhan daring dengan PPT yang saya buat. Mari kita simak penjelasannya. Nah, kali ini saya akan membahas tentang pesida nabati sebagai solusi cerdas petani hemat dan ramah lingkungan. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas 3 mata kuliah metode penyuluhan agribisnis sebagai penerapan metode penyuluhan massal, mempublikasi materi pengembangan masyarakat agribisnis berbentuk PPT pada media sosial. Nah, tujuannya adalah untuk meningkatkan pengetahuan petani tentang pesida nabati yang hemat dan ramah lingkungan dengan sasaran utama yaitu petani dan masyarakat umum yang tertarik dengan pertanian berkelanjutan. Kali ini saya akan membahas tentang masalah biaya pesida kimia yang semakin tinggi dan serangan hama yang merugikan hasil panen petani. Bisa kita lihat di kondisi modal petani. Banyak petani di Indonesia yang memiliki modal terbatas, sehingga sulit untuk membeli pestisida kimia yang harganya terus meningkat setiap tahunnya. Kondisi ini membuat para petani kecil semakin terbebani secara ekonomi dan kesulitan mempertahankan produktivitas lahan mereka. Ketergantungan pada pestisida kimia juga berdampak buruk pada keberlanjutan usaha tani. Biaya produksi yang tinggi menekan keuntungan petani, sementara fluktuasi harga pasar membuat pendapatan mereka semakin tidak menentu dan rentan terhadap kerugian. Pestisida kimia juga berdampak buruk bagi tanah. Misalnya menurunkan kesuburan tanah karena bahan kimia yang beracun merusak struktur dan kandungan hara tanah, merusak mikroorganisme tanah yang berperan penting dalam siklus nutrisi dan kesehatan ekosistem tanah, serta meningkatkan risiko pencemaran lingkungan melalui residu kimia yang meresap air, tanah, dan sungai. Pestisida kimia selain berdampak buruk terhadap tanah juga berdampak bagi kesehatan. Misalnya, residu kimia dapat menempel pada hasil panen dan membahayakan kesehatan konsumen, serta risiko keracunan bagi petani yang terkena paparan langsung saat melakukan penyemprotan. Juga gangguan kesehatan jangka panjang, misalnya alergi, gangguan pernapasan, penyakit kronis, dan lain sebagainya. Nah, gimana ya solusi terbaik untuk hal-hal tersebut? Saya menyarankan untuk mengenal pestisida alami atau pestisida nabati. Pestisida alami ini adalah pestisida yang terbuat dari bahan-bahan alam yang mudah kita temukan di sekitar kita. Beda dengan pestisida kimia yang berdampak banyak bagi tanah maupun kesehatan, pestisida ini tidak mengandung senyawa kimia apapun sehingga aman bagi tanaman yang kita panen. Nah, ada keuntungan ekonomi bagi pestisida nabati ini. Misalnya biaya produksi yang jauh lebih murah menggunakan bahan alami yang mudah kita dapat di sekitar rumah. Mengurangi ketergantungan pada pasar pestisida kimia yang harganya terus naik dan fluktuatif. Juga dapat dibuat sendiri tanpa memerlukan modal besar sehingga menghemat pengeluaran petani. Selain itu, pestisida nabati juga memiliki keuntungan bagi lingkungan, yaitu ramah lingkungan dan tidak meninggalkan residu berbahaya pada tanah maupun tanaman. Juga memelihara kesuburan tanah dan menjaga keseimbangan ekosistem pertanian secara alami, mendorong pertanian berkelanjutan yang sehat untuk generasi mendatang. Nih, ada beberapa bahan baku yang bisa kita buat sebagai pestisida nabati nih. Misalnya kunyit, daun mimba, dan bawang putih. Kunyit mengandung kurkumin bersifat antibakteri dan insektisida alami, mudah didapat di pasar lokal maupun kebun. Daun mimba mengandung azaditraktin yang efektif mengusir hama yang tersedia di pekarangan rumah. Dan bawang putih paling umum dan sering kita temui sebagai masakan di rumah. Bawang putih juga dapat dibuat sebagai pestisida nabati sebagai anti jamur dan antibakteri alami murah dan mudah ditemukan.
memiliki antibakteri dan insektisida alami berkat kandungan kurkumin yang aktif. Bahan ini telah digunakan secara turun-temurun oleh petani tradisional sebagai pestisida nabati yang terbukti efektif melindungi tanaman dari hama dan penyakit. Sebelumnya saya sudah melakukan penyuluhan kepada anggota kelompok tani Aikilong tentang membuat pestisida nabati dari kunyit nih, sehingga mereka bisa mengurangi penggunaan pestisida kimia dan menghemat biaya. Terus apa ya efektivitas pestisida nabati bagi petani? Yang pertama yaitu mengurangi populasi hama secara signifikan sehingga tanaman terlindungi dengan baik, serta meningkatkan hasil panen tanpa merusak lingkungan dan ekosistem sekitar lahan. Juga meningkatkan pendapatan petani karena biaya produksi lebih rendah dan hemat. Salah satu cara membuat pestisida nabati dari kunyit nih. Caranya mudah dan simpel banget. Yang pertama yaitu haluskan kunyit kurang lebih 100 gram, lalu fermentasi selama 24 jam di wadah tertutup. Setelah difermentasi, kunyit yang sudah didiamkan atau difermentasi 24 jam boleh disaring agar pampasnya tidak menyatu dengan cairan yang akan ditaruh di botol semprotan. Setelah itu pestisida nabati siap dipakai. Penggunaan dan penyimpanan yang tepat untuk pestisida nabati dari kunyit tadi. Pertama, semprotkan larutan pestisida nabati langsung pada tanaman yang terserang hama secara merata. Gunakan secara rutin untuk hasil yang optimal. Dan penyimpanannya harus disimpan dalam botol tertutup rapat di tempat yang sejuk dan gelap agar kualitas tetap terjaga dan tidak cepat rusak. Nah, saya akan mengajak para petani organik ini untuk menjaga kesehatan tanah, menjaga kesehatan manusia dari dampak residu bahan kimia berbahaya, mengurangi dampak negatif pestisida kimia bagi lingkungan dan ekosistem pertanian sekitar, serta membuka peluang pasar produk organik dengan nilai jual lebih tinggi dan permintaan terus meningkat. Kesimpulannya adalah pestisida nabati merupakan solusi hemat biaya dan ramah lingkungan bagi petani. Mudah dibuat dari bahan alami seperti kunyit, bawang putih yang tersedia di sekitar rumah kita. Berperan penting dalam menjaga kesuburan tanah dalam keseimbangan ekosistem dan juga tidak menimbulkan gangguan kesehatan serta kesuburan pada tanah secara signifikan. Ayo kita beralih ke pertanian organik untuk masa depan yang lebih sehat dan berkelanjutan. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya tentang penyuluhan daring kali ini. Saya mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.